Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Ibu Lani menanyakan, Dok, tolong bahas apa yang dirasakan atau apa yang dialami apabila kankernya timbul lagi. Sahabat sekalian, pertanyaan ini memang banyak ditanyakan, apakah itu pasien, juga apakah itu keluarga pasien. Karena ada beberapa fase pengobatan pada pasien kanker. Mungkin pada penyakit lain juga hampir sama. Kita hanya bahas pada pasien kanker. Yang pertama adalah tahapan penegaan diagnosis. Artinya bagaimana kanker itu dipastikan diagnosanya. Pada tahap ini, seorang dokter akan melakukan wawancara berdasarkan keluhan pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, kemudian bisa diikuti dengan pemeriksaan laboratorium, kemudian bisa juga dengan pemeriksaan pencitraan, apakah USG, apakah CT scan, MRI, dan sebagainya. Dan tergantung jenis tumornya atau kankernya, macam-macam pemeriksaan ini berbeda antara satu dan yang lain. Nah, hanya ada beberapa jenis kanker yang penegaan diagnosisnya bisa tanpa melalui pembedahan, tanpa operasi. Misalnya adalah penyakit trofoblast ganas. Adalah suatu kanker yang berkembang dari riwayat kehamilan anggur atau mula. Bahkan juga bisa berkembang dari hasil konsepsi, apakah hasil pembuahan kehamilan, apakah itu hamil cukup bulan, keguguran, blighted ovum, dan sebagainya. Nah, itu dengan riwayat penyakitnya, kemudian dilakukan tindakan misalnya kuret, tapi tidak dilakukan PA, tapi dengan kenaikan kadar lab tertentu dalam ini beta HCG dan ada beberapa tanda lain, maka bisa ditegakkan suatu kanker tanpa dilakukan tindakan operasi. Namun demikian, sebagian besar kanker harus ditegakkan berdasarkan pemeriksaan histopatologi. Histopatologi ini bisa dengan biopsi, tapi sebagian besar melalui tindakan operasi. Nah, ini tahap pertama, tahap penegakan diagnosis. Tahap kedua adalah pengobatan. Pengobatan atau tata laksana ini bisa berupa operasi, bisa berupa kemoterapi, bisa berupa radioterapi atau kombinasi ketiganya, atau mungkin juga pengobatan yang lebih baru, targeted terapi, imunoterapi, dan sebagainya. Ini tahap pengobatan atau tata laksana. Nah, setelah itu adalah tahap pemantauan. Nah, ini sekarang kita baru masuk ke pertanyaan tadi. Tahap pemantauan atau follow up. Apa sih yang dipantau? Yang dipantau adalah apakah kanker tersebut hilang atau tidak timbul lagi. Itu yang utama. Dan tujuan pemantauan adalah misalnya kalau toh suatu kanker itu kambuh atau residif, maka bisa ditemukan pada gejala atau pada tanda-tanda yang awal, bahkan sebelum pasien itu merasakan suatu gejala. Sahabat sekalian, Ibu Lani tadi menanyakan apa yang dirasakan seorang pasien atau apa yang dialami bila kanker itu ada lagi, artinya kambuh. Nah, kita mengenal ada dua pengelompokan pengumpulan data dari seorang dokter pada pasiennya.
Yang pertama adalah gejala atau simptom. Yang kedua adalah tanda atau sign. Jadi biasanya disebut symptom and sign. Nah, yang disebut gejala adalah apa yang dirasakan oleh seorang pasien. Sedangkan disebut tanda atau sign adalah apa yang ditemukan seorang dokter berkaitan dengan gejala yang dirasakan oleh pasien. Nah, ini yang harus dua-dua dilaksanakan secara simultan. Sehingga tadi pertanyaannya, gejala atau apa yang dirasakan pasien apabila kankernya ada lagi atau kambuh. Nah, gejala ini adalah pada kelompok yang simptom tadi. Gejalanya adalah bisa sangat bervariasi. Misalnya seperti juga gejala pada kanker yang awal baru ditegakkan diagnosisnya adalah misalnya kelelahan. Jadi kelelahan yang tidak terjelaskan. Jadi kerja setengah hari sudah capek, sudah harus pulang istirahat. Kemudian berkonsentrasi tidak cukup baik dan sebagainya. Yang kedua adalah penurunan berat badan. Ini saya 1 bulan tidak diet, tidak mengurangi apapun, kok berat badan saya turun 3-4 kilo ya. Gitu. Jadi ada 2 nih yang sudah saya sampaikan. Jadi kelelahan yang tidak terjelaskan, yang kedua adalah penurunan berat badan yang juga tidak terjelaskan. Saya mau menjelaskan dulu kenapa terjadi ini. Jadi pada pasien yang menderita kanker atau misalnya kankernya tumbuh lagi, itu sebagian energi kalori yang dirubah menjadi energi itu digunakan atau diambil oleh kepentingan sel kanker tersebut. Sehingga seseorang itu akan merasa lelah, dan apabila berlanjut misalnya masukan asupan energi itu tidak mencukupi, maka sel kanker atau juga sel tubuh yang lain itu memecah deposit energi di tubuh. Misalnya yang pertama glukosanya dipecah, kalau tidak cukup dia memecah lemak dan sebagainya, sehingga berat badannya turun. Nah, ini yang menjelaskan. Karena ada yang disebut namanya hiperkatabolisme. Hiperkatabolisme artinya tubuh itu terpaksa memecah untuk mendapatkan energi yang berlebih untuk mencukupi parasit ini, penyakit kanker ini. Sehingga kalau tidak ada diet yang baik, maka seorang akan mengeluh, berat saya itu tiba-tiba turun dok. Padahal tidak ada sesuatu, turunnya cukup signifikan. Nah, ini dua gejala yang kadang-kadang bisa dirasakan oleh seseorang bila ada kanker atau mungkin kankernya tumbuh lagi. Sahabat sekalian, 2 gejala tadi adalah gejala umum. Tapi kemudian tentunya tergantung kanker apa, baru ada gejala-gejala atau tanda yang khusus. Misalnya saya ngambil contoh nih, di bidang saya misalnya kanker mulut rahim, kanker serviks. Misalnya katakanlah ketika ditegakkan diagnosis kanker serviks 2B misalnya, stadiumnya sudah stadium lanjut, diobati dengan kemoterapi sama sinar. Setelah pengobatan selesai sudah bersih, tidak keputihan, tidak ada flek-flek. Nah, gejalanya apa ketika ada lagi? Saya kok keputihan lagi ya dok. Gitu. Kemudian maaf kemarin berhubungan ada bercak lagi. Nah, seperti itu. Tapi tentunya kalau kanker lain, misalnya maaf kanker di payudara, sudah dilakukan operasi, dulu kelenjar di ketiaknya membesar, diambil. Nah, sekarang ini kok ada kelenjar di sebelah, dulu misalnya kanker payudara sebelah kanan, sekarang kok ada juga yang sebelah kiri membesar dan sebagainya kelenjarnya. Kemudian ada nyeri dan sebagainya. Nah, ini tentunya berbeda gejala maupun tandanya antara satu kanker dengan kanker yang lain.
Kemudian yang lain lagi yang bisa dirasakan atau mungkin bisa dideteksi dengan pemeriksaan adalah misalnya kok ada benjolan lagi, jadi begitu. Misalnya habis operasi kanker usus atau kanker ovarium, perutnya sudah kempes, kemudian sudah aktivitas biasa, sekarang kok ada yang keras di perut saya. Perutnya sudah kempes, ramping, sekarang kok ada perutnya terisi cairan lagi banyak, disebut asites. Itu bisa saja timbul karena kankernya kambuh. Nah, yang terakhir adalah misalnya adalah dengan pemeriksaan imaging pencitraan. Ketika diperiksa setelah selesai, tidak ada sesuatu lagi, tidak ada benjolan dan sebagainya, sekarang ada sesuatu yang bisa dideteksi lagi, misalnya ada benjolan lagi. Dan yang terakhir, hal ini tentunya tidak dirasakan tapi bisa dideteksi adalah misalnya memeriksa tumor marker atau penanda tumor. Nah, misalnya kanker ovarium nih, dulu kadar CA125-nya sudah normal, sekarang kok naik lagi ya, menjadi 200, menjadi 1000 dan sebagainya. Walaupun pemeriksaan tumor marker ini tetap harus dikombinasikan dengan temuan gejala atau tanda yang lain. Jadi demikian sahabat, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendeteksi apakah kanker tersebut sudah hilang seterusnya, complete response, tanda kutip sembuh, atau mungkin ada tanda-tanda mau kambuh kembali. Dan lebih baik kalau kita menggunakan multi parameter, tidak hanya satu tanda atau gejala, tapi dikumpulkan berbagai tanda dan gejala. Jadi demikian, cukup panjang sesi kali ini, semoga memberikan pemahaman yang lebih baik. Demikian sahabat, let's keep hope alive, we stand by you, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.